Pinjaman online makin meresahkan, polisi pun buru pinjol ilegal. Tapi seperti apa modus-modus menjerat nasabahnya? Kami ulas dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Polda Metro Jaya diketahui sudah menggerebek sedikitnya 40 lokasi yang dijadikan kantor aplikasi pinjaman online. Salah satunya 14 Oktober lalu di kawasan Green Lake City Cipondoh, Tangerang. Ada 13 perusahaan aplikasi pinjaman online yang berada di dalam satu ruko. 10 adalah aplikasi ilegal. Hanya 3 di antaranya yang merupakan aplikasi legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sementara dari hasil pemeriksaan, mereka diketahui kerap melakukan teror kepada nasabah yang menunggak. Mulai dari penagihan dengan menggunakan kalimat kasar, hingga menyebarkan foto porno yang diedit menyerupai wajah para nasabah yang menunggak. Sebelumnya 6 Oktober lalu, jerat pinjaman online kembali makan korban. Kali ini seorang wanita 38 tahun gantung diri. Jasad WPS ditemukan pertama kali oleh mertuanya. Suami korban sempat menurunkan korban, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Korban meninggalkan secari kertas berisi permintaan maaf dan permohonan pamit dari korban, serta wasiat yang mengungkapkan korban memiliki belasan hutang yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Menurut Nanang sang suami, akhir-akhir ini istrinya bersikap aneh, seperti orang bingung, namun tidak pernah bercerita sedang terjerat hutang pinjaman online. Ya 2 minggu ini pikirannya itu udah kayak kacau balau gitu. Kalau ditanya jawabnya apa, yang dijawab sering nggak dengerin. Sama HP itu dipegang nggak mau dikasih. Kalau saya mau pinjam nggak boleh. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Good People penagihan pinjaman online berbagai tahapannya, mulai dari cara halus sampai barbar. Bahkan ada berujung tindak pidana. Hal inilah yang bisa membuat peminjam tertekan. Mirisnya sistem pinjaman tunai berbasis digital yang populer beberapa tahun belakangan ini telah makan sejumlah korban. Faktanya ancaman dan teror yang bergulir bisa sebabkan nyawa melayang. Yang membuat kadang bukan cuma secara nalar tapi juga secara perasaan saya marah begitu ya, adalah kasus-kasus yang pada akhirnya membuat korban sebegitu stressful sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan upaya-upaya bunuh diri. Ada beberapa kasus gitu ya. Terakhir kali terjadi di wilayah Jawa Tengah. Sampai akhirnya karena mereka berusaha bakar diri sekeluarga, anaknya yang paling kecil meninggal dunia. Dan itu pun bukan proses yang mudah bagi mereka gitu. Bahkan mereka sendiri akhirnya menutup diri dari lingkungannya. Sebelumnya kasus guru honorer di Semarang yang hutangnya melambung jadi ratusan juta ramai di media sosial juga sempat viral. Afifah meminjam 3,7 juta rupiah, namun harus mengembalikan 206 juta rupiah. Bayangan saya itu, yang saya dapat itu paling tidak 5 juta ya, kalau plus bunganya ya paling enggak ya 5.500.000. Tapi ternyata ketika ditransfer itu masuk yang ke rekening saya hanya 3.740.000. Akhirnya karena saya takut, karena saya juga hanya perempuan biasa ya mas ya, tanpa pikir panjang, pokoknya kepiye carane saya ora diince meneh. Akhirnya saya merangkul aplikasi yang masih di dalam satu Indo itu untuk melunasi aplikasi yang tadi 3 itu. Hal serupa dialami ibu rumah tangga ini. Berawal dari 2 aplikasi pinjaman, kini ia harus berjibaku dalam jerat belasan aplikasi piutang dengan nilai tunggakan hingga puluhan juta rupiah. Awal tuh saya pinjam di 2 aplikasi dan limitnya pun di bawah 1 juta ya mas, dari 800.000 dan 700.000. Sampai akhirnya saya tidak bisa membayar 2 aplikasi tersebut. Untuk menutup hutang tersebut, saya ambil lagi dari aplikasi yang lainnya. Nah, dari yang tidak terdaftar itu, saya merasa terjebak. Untuk tenor yang dijanjikan 15 hari, ternyata 5 hari pun saya sudah ditagih dengan cara intimidasi dan menyebar foto saya pada saat saya selfie. Untuk semuanya yang harus saya bayarkan adalah 30 juta. Kami temui salah seorang mantan pegawai perusahaan finansial teknologi atau fintech. Pengakuan yang mencengangkan kami dapat. Bergeliat bak lintah darat, para oknum sengaja memasang jebakan yang menjadi sistem. Biasanya akan jatuh tempo. Nasabah ini akan panik nih, mulai panik mau pinjam di mana lagi gitu untuk nutupin hutang yang sudah berjalan ini. Ada yang mereka sampai pinjam sama orang atau mereka coba lagi di aplikasi lain. ACC nih disetujui, dia akan tutup yang sudah jatuh tempo dong.
ternyata aplikasi-aplikasi itu sebenarnya adalah di bawah satu atasan yang sama gitu. Banyak dari petinggi-petinggi fintech tidak cuma punya 2-3 aplikasi, bahkan puluhan. Teror pendek, ancaman jual beli data nasabah, hingga menggiring masyarakat agar kembali berhutang untuk menutup hutang, jadi modus yang dilakukan. Semua penagihan dilakukan pihak ketiga yang merupakan debt collector yang berlindung di balik topeng perusahaan call center. Jadi mereka akan kirimkan pancingan, telemarketing itu akan berusaha memfollow up nasabah untuk menawarkan pinjaman yang lebih besar di aplikasi lain, di lebih banyak aplikasi. Otomatis sebagai customer, sebagai nasabah yang butuh uang, mulai tertarik dong, oh lumayan nih, bisa nih, pinjam lagi. Sampai dengan 10 Juni 2021, total terdapat 125 pinjol yang terdaftar di OJK atau berkurang 6 fintech dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir Mei 2021. 6 pemain fintech yang dicabut kelegalannya karena tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai POJK. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat kita tadi minjam dari ilegal kemudian di teror, ya lapor. Dan saya sangat mendorong masyarakat kita yang sudah mendapatkan teror, intimidasi, atau perbuatan tidak menyenangkan dari pinjol, baik pinjol yang legal atau ilegal, lapor ke polisi supaya ditindak. Good people lebih bijak, teliti dan hati-hati bila mau melakukan pinjaman online. Pastikan kita meminjam dengan besaran yang mampu kita bayar. Pasalnya hingga 2021, sedikitnya sudah ada 7.000 laporan korban pinjaman online yang masuk dan masih menunggu penyelesaiannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.